وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الصائمين والصائمات rahimani wa rahmakumullah wa hafizakumullah. Syukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga mampu memanfaatkan nikmat sehat wal afiat untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita merasakan kelezatan bagaimana beribadah di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kepandaian kita bersyukur dengan menggunakan nikmat Allah untuk beribadah, menjadikan satu sebab Allah jaga nikmatnya atas kita sekalian. Dan Allah berikan nikmat tertinggi di dunia, yaitu meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah atas manusia pilihan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita sekalian bahwa apapun yang kita laksanakan dalam upaya kita menegakkan sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau, kita diberikan keistiqomahan dan kekuatan agar nanti kita termasuk orang-orang yang ada dalam rombongan umat Nabi di yaumil qiyamah, diberikan syafaat dan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. As-saimin was-saimat rahimani wa iyyakumullah wa hafizakumullah. Salah satu bagian penting dari puasa yang tidak dapat dipisahkan adalah kewajiban orang yang berpuasa untuk menjaga hubungan, untuk menjaga harmonisasi, untuk menjaga ikhwata fillah ataupun persaudaraan sesama muslim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin, sesama orang-orang beriman itu adalah saudara. Maka kita ada kewajiban, ada konsekuensi, fa aslihu baina akhwaikum, untuk memperbagus, untuk memperbaiki, untuk mengislah, untuk selalu menjaga hubungan baik kita antar sesama orang-orang yang beriman, antar sesama muslim. Nah, puasa juga salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya apa? Artinya orang yang beriman, yang mewajibkan atau diberikan kewajiban untuk berpuasa, dia juga harus punya implikasi, harus punya dampak dari puasa. Apa itu dampaknya? Salah satunya adalah hubungan sesama muslimnya harus semakin baik. Kalau kita berpuasa tapi nambah banyak musuh, kalau kita berpuasa tapi nambah banyak orang yang benci dengan kita, kalau kita berpuasa tapi masih banyak orang yang mungkin tidak sejalan dengan kita, ada kemungkinan puasa kita gagal. Kenapa? Karena kita tidak mampu menjaga wa aslihu baina akhwaikum, atau kalimat sederhana, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahmah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan sempurna imannya kalau dia tidak memperbagus tali silaturahim antar saudaranya. Jadi orang puasa kalau banyak musuhnya, kalau banyak orang yang makin benci, kalau banyak orang yang dia benci, maka puasanya adalah puasa yang mungkin secara lahir, secara zahir tidak batal, tapi secara rohiyah, secara batin puasanya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui hadis riwayat Ad-Dailami. Apa kata baginda Rasul? Ada hal-hal yang mampu mengurangi nilai pahala seorang yang sedang berpuasa. Tidak membatalkan, tetapi puasa yang dilakukan tidak ada nilainya. Khamsun yuftirna as-shaim. Ada 5 hal yang mampu menggugurkan nilai pahala orang-orang yang berpuasa. Jadi secara lahir, secara fisik dia puasa, dia lemas, dia haus, dia lapar.
tetapi khamsun yaftir as-saim, tetapi nilainya tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang puasanya tidak ada nilainya, dirangkum dalam orang-orang yang merusak silaturahim. Yang pertama adalah al-ghibah. Orang yang puasanya tidak ada nilainya di hadapan Allah adalah seorang yang berpuasa tapi tidak mampu meninggalkan ghibah, membicarakan keburukan-keburukan saudaranya. Dan akhir zaman, sekali lagi, orang membicarakan keburukan saudaranya itu tidak dengan mulut, dengan media sosial yang dia miliki. Tidak suka dengan A, bikin saja grup WA yang isinya B, C, dan D. Tidak suka dengan B, bikin grup WA isinya A, C, D. Yang dibilangin atau yang diomongin yang B, yang A, seperti itu. Kalau dulu orang hibah itu harus kumpul, duduk santai di depan pintu rumah sambil nyari untuk ngomongi tetangganya. Sekarang enggak, dari rumah masing-masing bisa membicarakan keburukan-keburukan saudaranya. Al-ghibah. Kalau hibah ini diteruskan, maka bisa menjadi hasad. Hasad itu apa? Hasad itu keinginan untuk memindahkan kebaikan-kebaikan yang ada kepada saudaranya, kepada dirinya. Padahal sekali lagi, iyakum al-hasada fa innal hasada ya'kulul khaira kama ya'kulun narul haqqam. Hasad itu harus kita hati-hati, harus kita jauhi, karena mampu memakan kebaikan-kebaikan kita seperti api yang memakan kayu bakar. Yang kedua, yang mampu menggugurkan nilai puasa kita adalah wan-namimah, adu domba. Kita lihat di bulan yang mulia ini tidak ada hari tanpa pemberitaan konflik yang terjadi antar sesama muslim. Jadi walaupun puasa, berantem tetap berantem, tawuran tetap tawuran, trek-trekan tetap trek-trekan. Kenapa? Karena ada namimah, ada yang mengadu domba. Pemuda di kelompok jalan, ada yang manggil, ngomong ke teman-temannya, tuh kamu sebelah nantangin, pas sahur tawuran. Kemudian dari kelompok B jalan, ada yang manggil, ngomong ke kelompok A, tuh yang B ngajak tawuran, habis tarawih perang sarung dan sebagainya. Ini bulan suci Ramadan, apalagi nanti mendekati bulan atau berakhir bulan suci Ramadan, kita sering disuguhkan berita-berita para pemuda yang tawuran antar kampung, antar tetangga kampung. Ini bukti apa? Bukti bahwa puasanya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang mampu menggugurkan nilai puasa kita di hadapan Allah adalah kadzibah, kebohongan yang kita buat. Dan sekali lagi, di bulan yang mulia ini baru selesai kita dengan kebohongan BBM yang dioplos, sudah muncul lagi kebohongan minyak yang dioplos. Nanti muncul lagi kebohongan PT pupuk dan sebagainya. Kebohongan itu munculnya di bulan suci Ramadan, kan luar biasa. Harusnya orang mampu menjaga lesannya, mampu menjaga iktikad niatnya, tetapi sekali lagi semuanya dibohongi untuk kepentingan sendiri-sendiri. Apalagi nanti mendekati libur Lebaran, banyak suami yang mungkin akan berbohong kepada istrinya, banyak juga istri yang akan bohong kepada suaminya. PHR-nya turun, ngomong ke istrinya, "Bu, mohon maaf, PT-nya lagi susah, THR-nya cuma separuh." Padahal dikasih penuh gitu, malah mungkin dilebihkan. Ibunya ngomong, "Pak, mohon maaf, ini baju anak-anak harganya naik 2 kali lipat." Karyawannya, apalagi driver ojol ini senang mau dapat gaji ke-13, Mas Arif itu senang. Kalau tidak dibohong Mas ya, mudah-mudahan tidak dibohong ya. Itu yang jadi anak juga sama, pengen beli baju baru, gede sedikit ngomong ke orang tuanya, "Ma, itu ada diskon di sana." Atau diam-diam tahu-tahu pakai, belum ngomong belum apa, berbohong. Ya, mendekati Lebaran malah banyak kebohongan yang dibuat. Yang hati-hati. Yang keempat, menalzumis syahwat, melihat dengan syahwat.
Ini juga luar biasa penyakit ini. Kenapa? Karena orang melihat kemaksiatan, melihat dengan syahwat, sekarang tidak perlu dengan duduk di depan rumah, duduk di depan jalan, tidak usah. Di dalam kamarnya sendiri, buka handphone, buka media sosial, itu pasti yang keluar adalah hal-hal yang mengganggu syahwat, keburukan-keburukan, karena itu yang laku. Kalau ada media sosial lurus-lurus saja, nggak laku, nggak ada followernya. Perempuan punya medsos, kalau tidak bisa menunjukkan kecantikannya, kalau tidak bisa menunjukkan keindahannya, tidak ada followernya. Laki-laki juga sama, kalau tidak bisa menunjukkan ketampanannya, kegagahannya, nggak ada followernya. Makanya banyak orang-orang yang kecewa ketika ketemu ternyata berbeda dengan apa yang dilihat di media sosial. Ini pengaruh syahwat ini